Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh kelas 8 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku semuanya dalam keadaan baik bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat imannya, sehat Islamnya, sehat jasmani dan rohaninya. Bersama keluarga di rumah, saya menyampaikan salam untuk kalian beserta ayah, bunda, serta kakak dan adik kalian. Semoga semuanya dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dijauhkan dari musibah COVID-19 yang akhir-akhir ini ditetapkan oleh pemerintah semakin merajalela, dan oleh karena itu mari kita tetap memperbaiki diri dengan tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan manakala kita berada di dalam ruang terbuka. Masih ingat pada pembelajaran yang lalu anak-anakku yang soleh? Kita sudah mempelajari tentang menganalisis teks berita. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang menyimpulkan, meringkas, dan menanggapi sebuah berita. Kalian sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan kalimat tersebut, harapan kita Allah senantiasa melindungi dan memberikan ilmunya yang bermanfaat untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan saya sampaikan kelanjutan dari apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan siswa dapat 1. Membuat ringkasan berita. 2. Menyimpulkan isi berita. 3. Menanggapi berita. Oke, siap ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya lanjutkan kalau gitu. Masih ingat unsur-unsur teks berita dengan sebutan adik Simba atau 5W1H? Masih ingat? Nomor satunya apa? Nah, nomor satunya adalah apa atau what. Di mana? Where. Kapan? When. Siapa? Who. Mengapa? Why. Dan bagaimana? How. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What, where, when, who, why, dan how. Setelah kita memahami unsur tersebut, maka kita akan
mencoba membuat ringkasan teks berita. Adapun cara membuat ringkasan teks berita adalah dengan cara menemukan pokok-pokok isi berita sesuai dengan rumusan adik Simba atau 5W plus 1H yang akan diterapkan pada satu words apa peristiwa yang sedang terjadi. Where, di mana tempat terjadinya peristiwa. When, kapan waktu terjadinya peristiwa. Who, siapa yang mengalami peristiwa. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Setelah kita menemukan unsur-unsur berita, barulah kita bisa menyimpulkan isi berita. Berikutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan isi berita dengan membaca atau mendengarkan berita, menentukan unsur-unsur berita 5W1H, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Membaca teks. Maksudnya adalah bacalah informasi dari teks berita berikut ini. Bisa kalian baca sendiri atau minta bantuan teman kalian. Selama kalian atau teman kalian membaca, simak dengan seksama hal-hal yang disampaikan dalam isi berita. Truk padati Pelabuhan Merak. Saya bacakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan itu berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk di Pelabuhan Merak kemarin menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi masih dalam batas normal dan belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Meskipun demikian, akibat penumpukan itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Berikutnya menentukan pokok berita dengan 5W1H. Berdasarkan teks berita di atas, berikut analisis pokok-pokok berita dengan menggunakan pertanyaan 5W1H. Nah, jenis pertanyaan yang pertama, what, maka unsur beritanya adalah peristiwa apa. Uraiannya, padatnya Pelabuhan Merak. Who, siapa yang mengalami peristiwa itu? Uraiannya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where, di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. When, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why,
Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, bagaimana keadaan akibatnya? Menyebabkan, uraiannya, menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Yang berikutnya adalah membuat ringkasan teks berita. Berdasarkan pokok-pokok berita tersebut, isi teks berita dapat diringkas menjadi seperti berikut. Terjadinya pemadatan oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako di Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Truk-truk itu antre di pintu masuk kapal. Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, menyimpulkan berita itu tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita yang harus menyeleksi informasi. Kita yang harus menyeleksi informasi penting untuk bahan kesimpulan. Informasi penting itulah yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Lebih lengkap lagi dijelaskan bahwa kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Berikut adalah langkah menyimpulkan isi berita. 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan penuh konsentrasi. 2. Mencatat pokok-pokok berita. 3. Menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. 4. Menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. 5. Menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Jadi anak-anakku langkahnya ada berapa? Ada 5. Sekali lagi, 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan penuh konsentrasi. 2. Mencatat pokok-pokok berita. 3. Adalah menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. 4. Menyajikan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Dan 5. Menyampaikan isi berita secara lisan maupun tertulis. Setelah itu, kegiatan berikutnya adalah menanggapi berita. Mengapa harus ditanggapi? Setelah di antara kita dapat menyimpulkan berita berdasarkan unsur-unsur berita, maka berikutnya adalah kesimpulan itu perlu untuk ditanggapi. Setelah menyimpulkan berita, hal yang dilakukan adalah menanggapi berita. Mafruhi dan kawan-kawan dalam bukunya mengatakan bahwa tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju atau penolakan, atau sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Nah, berikutnya,
Tanggapan menurut Wahyudianto yaitu 1. Persetujuan adalah tanggapan yang diberikan terhadap artikel, berita, informasi sesuai dengan hati dan pikiran. Sanggahan atau penolakan berisi ketidaksetujuan terhadap solusi, saran, pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Kemudian yang ketiga, saran merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Ciri-ciri tanggapan secara umum. Selanjutnya, ciri tanggapan merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan, dan berikutnya bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan, yakni 1. Tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. 2. Tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. 3. Tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain. 4. Tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Serta yang kelima maksud saya, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Anak-anakku sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak, maka pelajarilah pada materi di buku kalian, di buku paket kita, tentang meringkas dan menyimpulkan teks berita. Semoga dengan mempelajari buku tersebut, kemudian saya minta tolong berilah ringkasan atau tanggapan dari teks yang telah disimpulkan oleh teman saudara. Tugas tersebut untuk menambah dan mengasah pikiran kita agar kita menjadi kritis, tajam dalam menanggapi berita secara baik, tentunya sesuai dengan adab, sopan, dan santun dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan tanggapan. Saya kira cukup sekian apa yang hari ini perlu kita pelajari, maka untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku yang soleh, jika tidak ada pertanyaan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran pembelajaran kita kali ini. Saya berpesan sebelum berpisah, jaga ibadah kalian, jaga nama baik diri, keluarga maupun madrasah kita. Senantiasa bersolatlah berjamaah, walaupun hanya dengan keluarga, karena di masa ini, di masjid, jika tidak memungkinkan berjamaah, maka sekali lagi berjamaah di rumah lebih baik daripada sholat sendirian. Anak-anakku yang soleh, semoga tetap sehat dalam lindungan Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.